Halo bosku, ketemu lagi bersama pembaruan militer. Indonesia kali ini memang patut diacungi jempol, mampu membangun kapal cepat rudal alias KCR untuk keperluan militer. Kapal cepat rudal bisa menjadi ujung tombak serangan maritim militer Indonesia saat ini. Kapal cepat rudal dipastikan akan terus diproduksi demi memperkuat militer Indonesia ke depannya. Salah satu KCR Indonesia yang punya ialah KRI Golok. KRI Golok menjadi trending lantaran bentuknya yang trimaran. Desain trimaran memang sengaja diterapkan di KRI Golok. Desain ini membuat KRI Golok mampu melaju stabil di atas air. Kelebihan lain, trimatan tentunya membuat kecepatan kapal bertambah. Spesifikasi KRI Golok pun terbilang mumpuni. Ia mempunyai panjang 60 meter dan berat 200 ton. Bahan lambung kapal menggunakan serat fiber karbon yang ringan namun lebih kuat dari besi. Bahan ini juga mampu mereduksi pancaran radar musuh, membuatnya mempunyai kemampuan stealth. Kemampuan siluman ini berguna bagi KRI Golok melaksanakan misi penyusupan pasukan khusus ke wilayah musuh secara diam-diam. Pasukan khusus ini akan melakukan serangkaian misi sabotase instalasi musuh untuk mengamankan pendaratan amfibi pasukan kawan. Operasi-operasi macam ini akan jadi makanan KRI Golok ke depannya. Selain sebagai wahana operasi khusus, KRI Golok sebagai kapal perang tak lupa fungsi utamanya yakni pertempuran laut. KRI Golok bakal dilengkapi dengan rudal naval strike missile buat Kostbredt Norwegia. NSM bukan rudal anti kapal kaleng-kaleng, bung. Ia dipilih lantaran US Navy juga memakai NSM di frigate Independent class miliknya. Selain itu, frigate rasa destroyer terbaru US Navy, Constellation class, juga akan memakai NSM. Harga NSM juga sangat mahal. Satu unit rudal dibanderol senilai 31,1 miliar. Jadi bila KRI Golok dipersenjati 2 rudal NSM, maka sudah menelan anggaran 62 miliar lebih. Tapi Indonesia yakin bahwa KRI Golok memang harus dipersenjatai dengan NSM. TNI Angkatan Laut berencana akan memperkuat armada tempurnya dengan rudal naval strike missile yang sangat cocok untuk kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut karena memiliki daya tembak sejauh 250 km. Hal ini terungkap saat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengadakan rapat paparan dengan PT Lundin Industri Invest, Kostbredt Defense dan Airspace AS dan PT Datareka Integrasi di Wisma Elang Laut WIL atau Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 9 Februari 2002. NSM akan diuji coba langsung KRI Golok di Natuna Utara. Untuk menguji kemampuannya, Kasal berkeinginan agar naval strike missile bisa diuji coba ke KRI Golok di Laut Cina Selatan dengan jarak sasaran 250 km sesuai spesifikasi missile tersebut. TNI Angkatan Laut akan membantu fasilitas pengamanan dan target sasaran penembakan dalam rangka latihan. Sementara dari pihak PT Kostbredt menyediakan missile yang akan dites dan sistem penembakannya beber TNI Angkatan Laut. Sejarah adanya lini KCR di Indonesia sudah lama. Awal mula KCR ada bermula saat TNI Angkatan Laut membeli Komar Class dari Uni Soviet tahun 1960-an. Komar Class dilengkapi rudal Styx, si pembunuh kapal induk. Rudal Styx sangat menyeramkan pada zamannya, di mana kapal perang sekutu alergi bila harus bertemu dengannya. Zaman berganti di mana kemudian pada tahun 1988, kejayaan Komar Class dilanjutkan oleh kapal buatan Luftwaffe Jerman, yakni Fast Patrol Boat atau FPB-57.
FVB-57 menjadi KCR buatan pertama Indonesia. Sebanyak 14 VBB-57 dibuat oleh Indonesia. Belum puas dengan FVB, Indonesia kemudian membuat KCR ukuran 40 dan 60 meter. Hal inilah yang mengawali lahirnya Kilurit Class, di mana KRI Kilurit jadi yang perdana. Indonesia menggunakan desain Sigma yang didapat dari proses transfer teknologi dari Belanda untuk Kilurit Class. Setelah KRI Kilurit lahir, menyusul saudara-saudara macam KRI Kujang, KRI Beladau, KRI Alamang, KRI Surik, KRI Siwar, KRI Parang, dan KRI Terapang. Itu untuk panjang 40 meter versi 60 meter ada lagi. Untuk panjang 60 meter TNI Angkatan Laut ada Sampari Class, yakni KRI Sampari, KRI Kerambit, KRI Tombak, KRI Halasan, yang juga semuanya dilengkapi dengan rudal C705. Namun baru-baru ini Indonesia mengganti rudal anti kapal pada KCR yang akan mereka buat selanjutnya dengan Exocet MM40 Blocks E. Asal tahu saja, Exocet MM40 Blocks sama dengan rudal yang terpasang pada Lynx Frigate Martadinit Class. Hal ini menjadi KCR memiliki daya hancur setara Lynx Frigate. Selain dilengkapi rudal anti kapal kelas Wahid, KCR juga bakal dibekali sistem sensor yang oke punya buatan Terma Denmark. Terma juga baru saja menerima berbagai macam kontrak dari TNI Angkatan Laut untuk mengupgrade sensor Weapon and Command Shiwaku bagi korvet di Ponorogo Class. Terma juga akan menyuplai Shiwaku bagi 4 KCR baru TNI Angkatan Laut. Kemudian ada kapal bantuan rumah sakit atau BRS TNI Angkatan Laut yang bakal memakai radar scanner besutan Terma. Solusi berteknologi tinggi Terma dioperasikan di semua teater operasi udara, darat, dan laut oleh pelanggan Indonesia, termasuk penjaga pantai Bakamla, penjaga laut dan pantai KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DJB, Angkatan Laut Indonesia atau TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara Indonesia, TNI AU, dan Bandar Internasional Jakarta. Pada tahun 2019, Terma dianugerahi kontrak untuk penyediaan suite sistem komando dan kontrol S-Flick lengkap untuk 4 kapal serang cepat 60 meter KCR 60. Baru-baru ini, radar scanner telah dipilih untuk melengkapi kapal non-tempur seperti kapal bantuan rumah sakit. Luar biasa, bukan lini KCR Indonesia, sudah kapal buatan dalam negeri, irit biaya, serta murah. KCR memang jadi solusi praktis bagi Indonesia yang saat ini kekurangan armada kapal perang. Hal itu pernah diungkapkan oleh peneliti Institute of Defense and Strategic Studies Unit Konstitusi dari S. Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technology University di Singapura, Ko Swin Lin Colin. Colin menjelaskan bila Indonesia belum bisa menyediakan sendiri 56 frigate secara serempak untuk memperkuat militernya. Konfigurasi high and low berlaku untuk Combat Strike Group, di mana 10-12 kapal selam dan 56 frigate dan korvet akan tampak ambisius. Jelasnya dikutip dari The Diplomat pada 18 Agustus 2015. Mereka dari Indonesia menghitung ulang kemampuan finansial agar tetap dan memenuhi kebutuhan pertahanan NKRI. Solusinya KCR yang murah dan sederhana. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan korvet, sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar.
Indonesia memang tengah memperbanyak pembuatan KCR saat ini, di mana bisa dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia yang sejauh ini telah memproduksi kapal perang cepat seri KCR 4060 untuk TNI Angkatan Laut, serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR 4060 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Reinhardt 1 dengan hingga 18 unit, semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011. Tak pelak saat ini KCR jadi ujung tombak serangan maritim Indonesia. Keadaan akhir kalibrasi ulang ini mungkin berupa armada frigate dan korvet yang lebih kecil, yang berfungsi sebagai pemimpin armada dan simpul komando dan kontrol utama untuk satuan tugas serangan tempur pada saat perang. Jelasnya, kapal cepat rudal memang jadi solusi praktis Indonesia saat ini karena keterbatasan anggaran pertahanan dan tak sejalannya beberapa pihak akan political will untuk mendukung mendominasi alutsista NKRI. Oke Bung, terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti video berikutnya. Haha, selamat, bravo militer.